Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa di Indonesia itu banyak orang Islamnya atau Indonesia ini sebagai negara yang mayoritas Muslim? Dan kapan sih Islam itu masuk ke Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustadz di Official Janur Biru. Nah, bagaimana kabar anak-anak Ustadz semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih puasa semuanya kan? Ya, Ustadz harapkan kita semua mampu puasa sampai full 30 hari. Jangan ada yang bolong kecuali karena uzur, misalnya sakit atau dalam perjalanan jauh. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang Islam. Tapi ini ada sisi sejarahnya atau edukasi. Nah, Ustadz mau bertanya dengan kalian. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa di Indonesia itu banyak orang Islamnya atau Indonesia ini sebagai negara yang mayoritas Muslim? Dan kapan sih Islam itu masuk ke Indonesia? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, secara geografis, Indonesia ini strategis. Kenapa strategis? Karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Yang artinya apa? Indonesia ini berada pada posisi silang perdagangan. Contoh, misalnya orang Timur Tengah mau berdagang atau melakukan transaksi perdagangan dengan Cina, itu pasti melewatin wilayah perairan Indonesia. Karena dahulu belum ada transportasi udara, belum ada pesawat, dan juga kalau dari darat juga lama karena belum ada kendaraan bermotor. Jadi orang-orang dulu melakukan perjalanan jauh itu melewati laut. Nah, Indonesia ini strategis karena dilewati oleh banyak bangsa dan banyak negara. Nah, Islam ini di Indonesia juga dibawa oleh para pedagang, khususnya dari Arab maupun dari Gujarat dan dari Persia. Nah, kali ini kita akan membahas teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori. Yang pertama itu adalah teori Mekah, kedua ada teori Persia, dan 3 adalah teori Gujarat. Yang mana teori-teori ini dikemukakan oleh para ahli atau pendapat pakar. Nah, langsung saja kita yang pertama, yaitu teori Mekah. Nah, di teori Mekah ini, Buya Hamka berpendapat bahwa Islam ini yang ada di Indonesia dibawa oleh orang-orang yang berasal dari Arab ataupun Mesir. Apa buktinya? Buktinya adalah sejak awal Indonesia ini mayoritas bermazhab Syafi'i. Nah, di Arab sana, di Mekah, mayoritas itu penganutnya juga mazhab Syafi'i. Ada banyak kesamaan, makanya dikatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia dibawa berasal dari Arab. Lalu pendapat serupa juga dikemukakan oleh Anthony John yang mengatakan bahwasannya proses Islamisasi di Indonesia dibawa oleh pengembara atau pedagang dari Arab. Lalu ditemukan juga bukti lain, yaitu pada catatan dinasti Tang yang mengatakan bahwasannya pada tahun 674 Masehi ditemukan pemukiman Arab atau pemukiman pedagang Arab di Pulau Si, yaitu di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bagian pantai barat Sumatera. Makanya nih, kalau kamu pernah jalan-jalan ke Kota Barus, kamu bisa temukan monumen, yaitu monumen kilometer 0 Peradaban Islam Nusantara yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017. Nah, selanjutnya kita bahas yang teori kedua, yaitu teori Persia. Nah, teori Persia ini dikemukakan oleh Husin Jajadiningrat. Jadi, ahli tersebut berpendapat bahwasannya Islam yang ada di Indonesia dibawa oleh orang-orang yang berasal dari Persia, bukan dari Arab.
Persia itu kalau dulu namanya Persia, kalau sekarang namanya Iran. Nah, jadi mereka berpendapat bahwasanya Islam itu yang di Indonesia berasal dari orang yang membawanya dari Iran atau Persia. Apa buktinya? Buktinya adalah ditemukannya kesamaan tradisi ataupun kebudayaan antara masyarakat Persia atau Iran dengan masyarakat Indonesia. Contohnya, perayaan 10 Muharram atau Hari Asyura. Nah, Hari Asyura ini merupakan hari suci bagi kaum Syiah di Iran sana. Yang mana Hari Asyura ini memiliki kesamaan dengan tradisi Tabot yang ada di Pariaman, Sumatera Barat dan juga sebagian di Bengkulu. Nah, yang ketiga adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh ahli dari Belanda namanya Snoek Hartgronje. Jadi ahli tersebut mengatakan bahwasannya Islam yang ada di Indonesia dibawa oleh orang dari Gujarat. Gujarat itu di mana? Gujarat itu adalah India. Nah, jadi di teori Gujarat ini bahwasannya Islam itu masuk pada abad ke-13. Berbeda dengan teori Arab tadi atau teori Mekah. Islam itu berasal dari Arab pada abad ke-7, sedangkan di Gujarat pada abad ke-13. Nah, ada bukti kenapa dia dibilang bahwasanya Islam itu berasal dari Gujarat, yaitu buktinya adalah ditemukannya batu nisan Sultan Al-Malik Saleh, yang mana pada tulisan itu memiliki corak yang sama dengan tulisan yang ada di Gujarat. Makanya dikatakan bahwasanya Islam itu berasal dari Gujarat. Lalu juga ada pedagang yang internasional, mungkin kalian sudah pernah dengar, namanya Marco Polo. Pasti sudah pernah dengar. Marco Polo ini adalah pedagang dari Venesia, Italia. Nah, saat dia pulang dari Cina, dia singgah ke Indonesia. Nah, saat singgah itu, dia sudah melihat bahwasanya di Indonesia itu sudah banyak orang muslimnya. Dia singgah di Perlak, bagian Aceh. Makanya dalam teori ini, Islam di Indonesia itu dikatakan berasal dari Gujarat. Karena saat Marco Polo singgah ke Indonesia, dia menemukan kota yang dengan peradaban Islam yang besar. Dan dianggapnya lah bahwasannya Perlak merupakan peradaban Islam pertama di Indonesia. Nah, berdasarkan beberapa pendapat yang Ustadz jelaskan tadi, bahwasanya Islam telah ada di Indonesia sejak abad ke-7, yaitu yang dibawa oleh orang-orang atau pedagang yang berasal dari Arab. Sedangkan Islam yang berasal dari Gujarat atau India itu pada abad ke-13. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya Islam itu masuk ke Indonesia itu secara perlahan-lahan, tidak sekaligus banyak. Secara perlahan, mulai dari abad ke-7 awal masuknya, sedangkan pada abad ke-13 itu adalah pengakuan secara politik. Makanya pada abad ke-13 banyak didirikan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih proses penyebaran Islam di Indonesia? Nah, ada beberapa cara atau proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu melalui perdagangan, seperti yang udah di awal dijelaskan, bahwasanya perdagangan mempengaruhi masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, melalui pernikahan. Nah, saat pedagang dari Arab tadi atau dari Persia atau dari Gujarat singgah atau menetap di Indonesia, mereka berinteraksi dengan masyarakat Indonesia sehingga ada yang sampai ke jenjang pernikahan. Nah, yang ketiga ada namanya berasal dari pendidikan. Pendidikan ini mempengaruhi persebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Salah satu contohnya dengan mendirikan pesantren di Gresik yang didirikan oleh Sunan Giri, yang mana pondok pesantren ini adalah untuk menampung para pemuda untuk menimba ilmu agama. Nah, saat pemuda ini sudah memiliki pengetahuan yang cukup dan mereka diizinkan pulang kampung bahasanya, nah mereka diberi amanah untuk menyebarkan Islam ke Nusantara. Dan tadi sudah 3. Yang keempat adalah melewat kesenian. Pada zaman dahulu, kesenian yang paling banyak dipertunjukkan di Indonesia adalah wayang kulit.
Nah, wayang kulit ini merupakan tradisi yang paling banyak dilihat lah khususnya orang-orang di Jawa. Nah, dan itu dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini salah satu wali songo dari 9 wali. Sunan Kalijaga merupakan salah satunya. Sunan Kalijaga ini memiliki keterampilan atau keahlian dalam wayang kulit, sehingga saat Sunan Kalijaga mempertunjukkan wayang kulitnya, dia memasukkan unsur-unsur agama Islam ke dalam ceritanya. Nah, dari itulah masyarakat mulai tertarik. Kenapa? Karena penyebaran lewat hal yang mereka sukain dari wayang kulit. Sehingga apa? Banyak masyarakat yang mulai belajar mengenal Islam sampai akhirnya masuk Islam. Jadi setelah mendengar penjelasan tadi, dapat kita ketahui bahwasannya teori masuk ke Indonesia itu ada 3. Yang pertama, teori Mekah. Kedua, teori Persia. Dan ketiga, teori Gujarat. Dan ada 4 cara atau proses sebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, persebarannya lewat jalur perdagangan atau lewat perdagangan. Yang kedua, lewat pernikahan. Yang ketiga, lewat pendidikan. Dan keempat, lewat kesenian. Nah, sebelum Ustadz akhiri materi ini, silakan jawab pertanyaan Ustadz. Pertanyaan mudah. Apa yang menjadi sebab agama Islam ini mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia? Nah, silakan jawab di kolom komentar, dan ini juga dianggap sebagai absen. Oke, sekian untuk video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.